Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas Al-Khwarizmi dan kelas Al-Biruni. Pada pagi hari ini, Pak Taufik akan menyampaikan materi tentang tematik khususnya untuk mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pagi hari ini, Pak Taufik akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket tema 1 halaman 33 pembelajaran ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, kita mengulang sebentar ya. Perkembangbiakan itu ada berapa? Ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif maupun perkembangbiakan secara generatif. Kemudian apa bedanya antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif? Nah, bedanya yaitu kalau perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan untuk vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi pada perkembangbiakan secara generatif harus ada sel jantan maupun sel betina. Ternyata tidak hanya pada manusia maupun pada hewan yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Pada tumbuhan pun memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan maupun kelamin betina pada tumbuhan terletak pada bunga. Kelamin jantan pada tumbuhan disebut dengan benang sari, sedangkan kelamin betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Itu tadi sedikit mereview atau mengulang materi sebelumnya. Nah, sekarang Pak Taufik akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi, walaupun tumbuhan itu tidak memiliki kelamin jantan maupun kelamin betina pada bunga, tumbuhan tersebut masih dapat melakukan perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang tidak memiliki bunga sangat banyak sekali. Contohnya ada cocor bebek, bawang, kentang, wortel, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk berkembang biak? Padahal tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga atau kelamin jantan maupun kelamin betina. Tumbuhan-tumbuhan yang Pak Taufik sebutkan tadi merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Jika sudah paham, Pak Taufik akan melanjutkan pembahasan materi. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa dibantu oleh manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 34. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif secara alami atau tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain umbi, gerage, akar tinggal, spora, dan tunas. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Contohnya ada tumbuhan singkong, kentang, wortel, bawang, dan lain sebagainya. Bagian tumbuhan tersebut berada di dalam tanah sehingga disebut dengan tumbuhan umbi. Umbi merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan, dan umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Umbi dibagi menjadi 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis sesuai dengan namanya, yaitu umbi yang memiliki lapisan-lapisan. Anak-anak bisa membayangkan seperti buku kalian yang memiliki halaman-halaman. Nah, seperti itulah umbi lapis. Contoh dari umbi lapis adalah bawang bombay, bawang putih, maupun bawang merah. Selanjutnya yang kedua ada umbi batang. Umbi batang adalah tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Contoh umbi batang yaitu kentang. Jadi kentang yang selama ini kita makan merupakan cadangan makanan pada tumbuhan yang disimpan di batang. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah cadangan makanan pada tumbuhan yang disimpan di akar. Berbeda dengan umbi batang. Kalau umbi batang tadi cadangan makanan disimpan di batang, sedangkan kalau umbi akar yaitu cadangan makanan tumbuhan yang disimpan di dalam akar. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar adalah wortel, lobak, singkong, dan dahlia. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut menyimpan cadangan makanannya di akar, sehingga akar tersebut akan membesar dan berisi cadangan makanan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah geragih. Geragih adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Jadi bisa dikatakan jika ada tumbuhan yang merambat itu disebut dengan tumbuhan geragih. Geragih disebut juga dengan stolon. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menempel pada tanah yang kemudian akan tumbuh akar dan tunas yang baru. Contoh tumbuhan yang memiliki geragih di permukaan tanah adalah pegagang, stroberi, arbe, dan semanggi. Sedangkan geragih yang menjalar di bawah permukaan tanah terdapat pada rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, pada umumnya tanaman itu batangnya di atas tanah, tapi untuk rizoma atau akar tinggal ini batangnya berada di dalam tanah. Batang pada tumbuhan rizoma ini memiliki ruas-ruas. Nah, kemudian ruas-ruas ini akan tumbuh akar, dan akar ini akan muncul tunas yang baru. Contoh tumbuhan ini adalah jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Kembangbiakan vegetatif alami yang keempat yaitu spora. Spora biasanya berada di belakang daun. Di bagian belakang daun terdapat bagian yang membulat. Bagian tersebut disebut dengan kotak spora. Di dalam kotak spora tersebut terdapat spora. Spora tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan harus menggunakan mikroskop. Spora merupakan alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya akan berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, maupun jamur. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu.
Calon tumbuhan baru akan muncul pada akar, batang, atau daun tanaman yang sudah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara, sukun, dan kesemek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Sedangkan tunas daun terdapat pada cocor bebek. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Taufik hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami. Sebelum Pak Taufik akhiri, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat dalam menjalankan ibadah, sholat, maupun mengaji. Pak Taufik akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.